pasti sih, dari dulu juga pengen targetnya ke emas. Cuma ya kalau dari pemerintahannya sendiri, sebenarnya kalau kita banyak pengalaman kita bisa kok mengizinkan kita tim bola voli putri banyak ajang event di luar negeri. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Sentilan Megawati Hangestri sebut pemerintah cuek terhadap timnas bola voli putri. Mendapat tanggapan Menpora Dito Aryo Tejo. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Megawati Hangestri menyebut pemerintah cuek ke timnas voli Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Aryo Tejo angkat bicara. Megawati belak-belakan menyentil pemerintah yang jarang membuat laga uji coba untuk timnas voli putri Indonesia. Akibatnya dia dan kolega kesulitan untuk meraih emas SEA Games. Tak butuh waktu lama, sentilan pedas Mega langsung mendapat respon dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo. Menanggapi hal itu, Menpora Dito menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah dan induk cabang olahraga terkait yang mana dalam hal ini adalah PBVSI. Menteri Termuda dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden RI Joko Widodo itu menjelaskan kalau saat ini secara perlahan komunikasi tersebut mulai berjalan dengan baik. Saya berkali-kali selalu sampaikan ini, sebenarnya pentingnya komunikasi dan koordinasi antara Kemenpora dan Federasi. Kita juga harus ingat induk organisasi cabur memiliki independensi, tapi tetap ketika membawa nama baik pasti pemerintah harus terlibat, kata Menpora Dito dikutip Smash Sport dari iNews.it, Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Alhamdulillah sejak saya hadir di sini saya mengedepankan komunikasi yang intens dengan para cabang olahraga, seluruhnya, jadi tidak memilih mana-mana tapi semuanya harus, sambungnya. Menpora Dito tidak menampik sebelumnya fokus PBVSI memang hanya terpusat pada timnas voli putra. Namun semua itu kini sudah mulai dibenahi dengan mendorong sektor putri guna bisa meraih prestasi yang ciamik. Salah satu cara yang dilakukan yakni dengan mendatangkan Red Sparks ke tanah air untuk nantinya melawan timnas voli putri Indonesia. Jadi memang saya akui dari sisi federasi saya lihat mungkin tadinya lebih fokus untuk timnas yang pria, tapi memang saya sebelum SEA Games kemarin itu sudah mulai fokus ke wanita, dan ini akan kita selalu push, dampingi untuk memastikan semua potensi yang kita miliki ini bisa terasah dan juga makin terangkat lagi, tutur Menpora Dito. Sebenarnya apa yang saya ingin capai pada mengundang Megawati, Red Sparks ke Indonesia itu bukan sekedar sportainment-nya ataupun gimmicknya, tetapi ini sebenarnya simbol ya, memang kita memiliki potensi itu dan kadang orang-orang kita ini di Indonesia harus melihat untuk mempercayai. Dan itulah tujuannya kenapa kita sedikit berinovasi membawa Red Sparks ke sini, terangnya. Pemerintah akan mendatangkan Red Sparks ke tanah air. Klub yang diperkuat Megawati Hangestri itu akan menjalani laga persahabatan melawan timnas voli putri Indonesia di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada tanggal 25 April tahun 2024, laga tersebut akan menjadi pembuka kompetisi Pro Liga 2024. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Efek Megawati, fans Indonesia diapresiasi Red Sparks dan bakal gelar pesta usai raih Silver Button YouTube. Pengumuman dengan menggunakan bahasa Indonesia, berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Red Sparks akan gelar acara perayaan Silver Button YouTube pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Hal ini diinformasikan dari akun Instagram resmi Red Sparks serta media Korea Naver. Red Sparks mengumumkan pada tanggal 29 Februari akan mengadakan acara apresiasi untuk memperingati menjadi tim voli profesional pertama yang memperoleh Silver Button YouTube karena berhasil memiliki 100.000 subscriber. Tak bisa dipungkiri pemain timnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi berhasil membuat fans Red Sparks melonjak. Tak ayal, jika dalam bentuk apresiasi manajemen klub pengumuman pun dikemas dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam unggahan akun resmi Instagram Red Sparks.
Jumlah subscriber Red Sparks yang berjumlah sekitar 60.000 pada Oktober tahun 2023, kini sudah melebihi 185.000 subscriber pada tanggal 29 Februari, sementara jumlah pengikut di Instagram Red Sparks mencapai 220.000, tulis Naver. Khususnya, dengan disiarkannya V-League wanita domestik di Indonesia melalui SPO TV, minat penggemar lokal meningkat. Oleh karena itu, klub merencanakan sebuah acara yang tidak hanya dapat diikuti oleh fans domestik tetapi juga fans lokal Indonesia, lanjut tulis Naver. Acara ini rencananya akan digelar secara offline dan online. Red Sparks telah menyiapkan hadiah untuk para penggemar berupa voucher perjalanan ke luar negeri senilai 4 juta won atau sekitar 47 juta rupiah. Kehadiran Megawati bukan hanya mampu meningkatkan jumlah fans Red Sparks, tetapi juga sukses memberikan kontribusi besar pada permainan tim. Ketajaman Megawati sukses membantu Red Sparks kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Voli Korea. Red Sparks kini membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa mengunci tiket ke babak playoff Liga Voli Korea sebagai babak lanjutan menuju perebutan gelar juara. Jika lolos ke playoff, maka Red Sparks akan mengakhiri paceklik tak pernah lolos ke babak playoff sejak 7 musim lalu. Pihak klub mengatakan, secara khusus dalam acara online, kami sangat memperhatikan manfaat bagi fans lokal, seperti pengiriman hadiah melalui pengiriman ke luar negeri jika fans lokal Indonesia menang, pungkas tulis Naver. Tentunya ini menjadi informasi positif bagi volimania tanah air, khususnya fans Megawati yang ada di Indonesia. Dalam pengumuman acara puncak pencapaian Bottom Silver sendiri akan digelar pada tanggal 13 Maret tahun 2024, di mana bertepatan dengan laga kandang Red Sparks yang akan menjamu Paper Saving Bank. Dan jika salah satu pemenang tiket merupakan warga negara Indonesia dan tidak bisa menyaksikan pertandingan kandang tersebut, pemenang diminta untuk konfirmasi melalui DM Instagram resmi Red Sparks. Keberhasilan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks memetik kemenangan atas Gimcheon Korea Expressway High-Pass pada lanjutan putaran 6 Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 terus menuai decak kagum dari fans maupun media. Kesuksesan Red Sparks sebagai tim yang sekarang paling menonjol karena membukukan 5 kemenangan beruntun terus mencuri perhatian. Megawati Hangestri DKK berhasil membuktikan bahwa tekad mereka untuk bangkit bukan sekedar ucapan. Kemenangan 3-1 atas High-Pass pada putaran pamungkas Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024, semakin menegaskan bahwa tim berjuluk Red Force itu sedang dalam jalur yang benar. Meski pelatih Ko Hee-jin masih menyisakan keluhan dari para middle blocker mereka yang masih lengah, kegarangan Red Sparks tetap tidak bisa dipungkiri telah menjatuhkan mental lawan-lawannya. Termasuk High-Pass yang sejatinya berstatus tim juara bertahan kasta tertinggi Liga Voli di negeri ginseng ini. Nohran selaku salah satu pemain senior dan pernah memperkuat timnas voli putri Korea di VNL 2022 ini membagikan kebiasaan tim mereka sejak sempat terdampar di posisi bawah klasemen. Ya, setelah Red Sparks memulai putaran pertama dengan apik, tren mereka sempat menurun dan berada di luar 5 besar klasemen. Terutama soal penyakit akut Red Sparks yang sering kambuh, di mana jika unggul jauh sering mudah tersusul. Namun lambat laun, perjalanan mereka menanjak, terutama sejak putaran 4, 5 dan sekarang di putaran ke-6 mereka makin terlihat kompak dan konsisten. Nohran mengungkapkan bahwa semua anggota skuad Red Sparks mulai lebih banyak saling berkomunikasi, bahkan dari jajaran ofisial hingga staf pelatih pun saling berbincang. Serangan segitiga alias trio penyerang Red Sparks Megawati Hangestri, Giovanni Milana dan Lee So-young makin padu, dari berbagai sisi sekarang tim itu berani menyerang. Kami banyak saling berbicara, kata Nohran mengutip bolasport.com dari The Spike. Kami banyak berdiskusi saat sedang dalam pertemuan, rapat, dan di lapangan. Dari pelatih kepala sampai staf pelatih. Jadi saya pikir itu yang membuat kami lebih kuat, tandasnya. Selain memperbaiki jalinan komunikasi antar anggota tim, libero berusia 29 tahun itu juga sering mengulas dan menganalisis video pertandingan dan motivasi yang menekankan tentang kerja sama tim. Skuad Red Sparks bersama-sama saling mempelajari cara memperkuat lini serang, pertahanan hingga apa yang harus dilakukan ketika taktik tak berjalan sesuai rencana mereka di lapangan. Saya menonton banyak video yang menekankan kerja sama tim, kata Nohran. Mereka mengungkapkan kata-kata yang bagus untuk kami secara mental, jadi itu memberi kami lebih banyak waktu untuk berpikir jernih. Tandasnya,
Kini Red Sparks menyisakan 4 pertandingan liga reguler di putaran ke-6 dan semakin dekat dengan kompetisi musim semi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Laga ketiga putaran 6 akan dijalani Red Sparks dengan bertandang melawan Suwon Hyundai dan Chehil State di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan, pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat.